Barcelona. Wah, seru. Lagi asik-asiknya itu, saking asiknya tiba-tiba bapaknya kentut, bang, ceblon. Kentut betul. Didengar sama anaknya. Protes anaknya, papa kentut ya. Bukannya ngaku ayahnya, siapa yang kentut? Bukan kentut itu. Itu suara kaki ayah itu, padahal memang kentut. Besoknya si anak ternyata bantu emaknya masak di dapur. Lagi enak-enak masak, kentut anaknya, ceblon. Apa kata emaknya? Kurang ajar kamu ya nak. Ini mak kamu nggak sopan, dosa nak. Apa kata anaknya? Saya baru kentut dikit gitu, mak sudah marah nggak keru-keruan. Semalam itu papa lebih gede kentutnya dari ini. Karena yang marahin. Coba kalau ayahnya ini mendidiknya dengan keteladanan, iya nak. Tadi papa sudah tahan-tahan tapi nggak tahan nak kentutnya. Maaf ya nak. Ya. Dan nggak boleh ya nak sembarangan kentut. Tertanam di mindset pemikiran anak kita. Satu, kalau salah harus lapang dada minta maaf. Ternyata. Yang kedua, memang harus jujur. Yang ketiga, dia jauh lebih hormat kepada ayahnya. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ketauladanan. Ya Allah. Ya. Terus yang ketiga apa? Memberikan makanan dan minuman yang halal kepada anak-anak kita, Pak. Ya. Kenapa? Karena makanan-makanan itu akan berproses menjadi darah. Darah itu akan mengalir dari otak ke hati, dari hati ke otak, berputar-putar ke seluruh tubuh, Bapak Ibu sekalian. Makanya apa jadinya ketika makanan yang tidak halal itu yang berputar-putar di dalam hati dan otaknya? Masya Allah. Kita ini sengaja betul kita bawa pulang yang gak karu-karuan itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita makan sendiri maka apa-apa, kita sendiri yang masuk neraka itu, Pak. Tapi ini kita bawa pulang. Ternyata anak istri kita gak tahu apa-apa, tapi mereka makan barang-barang yang tidak halal itu perkara apa? Bapaknya. Makanya wajar kata Rasulullah, hari kiamat nanti yang pertama akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah adalah seorang suami. Hati-hati, Pak, hati-hati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu keteladanan korban ini punya dua dimensi. Satu dimensi ketuhanan atau ketauhidan, bahwa yang namanya korban itu bukan perkara nyembelih aja. Kalau perkara nyembelih dan berbagi, mohon maaf Pak, kalau di Telatan Sampang mengambilnya satu orang itu 3.500.000. Kalau kita berpikir sendiri dan materi, kalau 3.500.000 itu kita belikan daging, alangkah banyaknya, dan kita makan seabrek-abrek itu Pak. Nggak usah makan nasi tiap hari, makan daging itu aja Pak kita. Tapi masalahnya bukan di situ, tapi ternyata lambang keimanan dan kesolehan itu adalah ketika kita melakukan korban itu lambang ketaatan kita dengan perintah Allah. Ya Allah. Yang kedua dimensi sosial. Apa? Ternyata rizki yang kita kumpulkan itu belum tentu hak kita semua. Ada haknya orang lain yang harus kita berikan, yang harus kita jaga, Bapak Ibu sekalian. Nah, karenanya ayo kita berlomba-lomba. Kalau di Latansa berapa sapi ya Pak Ketua? 2, cara 3. Iya, cara 3. Menurut perakiraan saya tadi minimal sudah 5 Latansa itu. Ya. Kenapa? Karena mengukur keadaan masyarakatnya dan juga melihat ekonominya gitu. Nah, artinya Bapak dan saudara-saudara sekalian, tentu kita harus senantiasa mengingatkan jamaah kita, Bapak Ibu sekalian. Dan nanti insya Allah nanti kita berbagi. Begitu pula dengan Latansa. Apa sih artinya Latansa itu? Kata Pak Kepala Kemenang Tulang Bawang, jangan bersedih, jangan lupa gitu Pak. Makanya didatengin terus. Kita safari subuh ke Latansa sudah berapa kali? 2 Pak. Sudah 2 kali. Sudah 2 kali datang.
dan yang ikut safari hanya satu. Si bujang. Jadi kata malaikat sombong betul datang. Bukan kata KTM, kata malaikat. Sudah 2 kali disamperi. Yang menjemputnya Pak KUA dengan Pak Camat lagi. Ya Allah. Makanya mudah-mudahan di minggu-minggu yang berikutnya bisa ikutlah. Amin, amin. DKM itu. Amin. Nikmat betul Pak Ketua. Asli nikmat betul, Masya Allah. Luar biasa ya. Kalau kita bergabung seperti ini, Insya Allah. Dan Pak Ketua PCNU, alhamdulillah yang hadir ini hadir semua. Dari anggota MWCNU ini banyak, kemudian dari PC Muhammadiyah juga banyak, kemudian dari LDII juga hadir, alhamdulillah. Jadi kita betul-betul menyatu. Dan dilihat tadi Pak Kemenang tulang bawah, yang LDI sama Muhammadiyah biasanya kunut. Enggak kunut. Tadi rata-rata kita lihat ngangkat tangan semua. Artinya apa? Bahwa pemahamannya semakin meningkat dan ternyata realisasi dalam kehidupannya luar biasa. Sehingga dengan ilmu itu kita mampu menghargai sesama kita. Sekali lagi saya ingatkan bahwa tak mungkin kita akan sama. Sampai kiamat pun tak akan pernah ditemukan rumus sama. Tapi ketinggian iman seseorang, ketinggian akhlak seseorang, ketinggian derajat seseorang adalah ketika mampu menerima, menghormati dan menghargai perbedaan. Terima kasih, mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair kepada Bapak Haji Purna yang telah menyampaikan tausiahnya cukup gamblang dan panjang lebar namun cukup mendalam. Meskipun sudah kita sering dengar, namun dari penyampaian ada beberapa hal yang baru gitu kan, yang lebih menyemangati kita untuk bisa menjadi teladan khusus bagi keluarga kita. Karena kita semua sebagai selaku amir di keluarga di keluarga kita, insya Allah. Baik, jemaah rahimahullah, kami beri kesempatan sesi diskusi pada jemaah yang memberikan kami 2 pertanyaan. Mungkin barangkali masih ada waktu, kami persilakan. Siapa? Boleh. Suara saya udah keras. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan atau yang saya tanyakan kurang berkenan. Dan ucapan terima kasih kepada Bapak pembawa acara yang telah memberikan waktu, kesempatan untuk curhat kepada Bapak KUA dan Pak Camat. Terima kasihnya kepada Bapak KUA yang telah membentuk FKTM sehingga kita saling kenal mengenal dan banyak sekali manfaatnya. Dan terima kasih atas ilmu yang disampaikan khususnya pada pagi hari ini. Dan juga sebenarnya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Jalaluddin. Tadinya dari awal saya berpikir Pak Jalaluddin itu yang mana. Rupanya ini terjawab diperkenalkan oleh Bapak KUA. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa rahmat bagi kita semua. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, dari Humas terutama tadi disampaikan oleh Bapak Ketua dalam sambutannya, sebentar lagi kita akan mengadakan berbagi daging kurban ya Pak ya. Yang mana yang masjid yang berlebihan akan dibagikan kepada masjid yang kekurangan, apalagi yang enggak berkorban sama sekali. Dari Humas terus terang tidak hafal masjid-masjid mana yang tidak berkorban. Ternyata yang saya tanya termasuk pagi ini di masjidnya enggak ada yang berkorban. Apa mungkin belum informasi. Oleh karena itu saya mengharapkan diinformasikan ke grup masjid mana yang tidak berkorban. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi disampaikan Robli habli minas solihin. Ya, artinya orang tua berdoa kepada anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh, gitu intinya ya Pak ya. Terus kemudian kita juga diajarkan
agar kita mendoakan kepada kedua orang tua. Robbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu. Ada juga yang berpendapat seorang anak yang beribadah atau berbuat baik, orang tua langsung menerima pahalanya juga walaupun dia sudah meninggal dunia. Tidak harus berdoa. Ya, ada yang masyarakat kita atau jamaah kita yang berpendapat seperti itu. Nah, jadi berdoa anak kepada orang tua apakah harus diucapkan atau otomatis, Pak? Terus terang anak saya termasuk kelompok salafi, Pak, yang dia tidak harus diucapkan berdoa itu, walaupun dia sehabis sholat itu juga berdoa dan juga otomatis orang tua itu mendapat pahala menurut pemahaman dia. Nah, bagaimana menurut Bapak Kawa tentang hal ini? Terus yang terakhir, betapa beratnya tanggung jawab seorang suami atau kepala keluarga terhadap anak dan istri-istrinya. Salah ngomong, istri dan anak-anaknya, begitu Pak ya. Pertanyaannya, bagaimana apabila seorang suami tidak mampu untuk mendidik istrinya, Pak? Karena tanggung jawabnya dunia akhirat sebagai seorang suami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wan. Banyak yang bertanya, banyak betul ya. Terima kasih. Nanti kan untuk pendataan ini ada Pak Ketua nih. Nanti lagi pendataan ya Pak. Pendataan nanti didata betul itu apa masjid dan musola yang betul-betul tidak melaksanakan kurban ya. Makanya mudah-mudahan masjid-masjid yang agak berlebih juga memiliki kesadaran yang tinggi gitu ya. Karena memang yang namanya kurban itu kan bukan hanya nyembelih Pak, tapi azas manfaatnya. Azas manfaatnya. Makanya kalau di masjid saya gini, saya sering himbau jamaah saya itu untuk korban sapi. Kenapa? Karena dari pengalaman dari tahun ke tahun, ternyata kalau ada 10 mustahik penerima daging hewan kurban itu, yang mau daging kambing itu paling hanya 2. Yang 8 itu kepengen daging sapi semua gitu. Artinya maksud saya dari segi nilai manfaat untuk berbagi itu sudah nampak kelihatan. Kata Rasulullah, kasihkan sesuatu yang membuat orang senang dan akan bermanfaat untuk dia. Yang lebih lucu lagi ada, dia korban kambing tapi minta bagian sapi. Lucu kan? Nah, itulah jamaah kita. Makanya harus dibangun terus pemahaman keilmuannya gitu Bapak Ibu sekalian. Lagian kan gini, kambing itu Pak, segemuk-gemuk kambing, sebesar-besar kambing, paling dagingnya itu hanya 10 kilo Pak. 10. Yang gede itu cuma tulang-tulang semua isi perutnya itu Pak, jangan itu. Nah makanya bagus betul kalau yang bisa royongan gitu untuk beli sapi. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau anak kita soleh? Ya betul itu Pak. Ya gak perlu dijawab lagi sebenarnya, memang Pak Khotib sudah menjawab sendiri. Nah, kalau anaknya soleh, Bapak Ibu sekalian, langsunglah itu menjadi aset orang tuanya. Tanpa berdoa pun sang anak maka akan mengalir nilai pahalanya untuk orang tuanya. Apalagi kalau dia berdoa. Tapi kita ini kan kata Imam Al-Ghazali durhaka. Kenapa durhaka? Kata Imam Al-Ghazali itu Pak, seorang anak itu kalau hanya 5 kali sehari semalam berdoa untuk orang tuanya, durhaka dia. Kenapa? Karena enggak sesuai gitu dengan apa yang diberikan oleh orang tuanya untuknya gitu loh. Nah, makanya sering saya sampaikan, saking buru-burunya kita sholat Pak, paling tidak kita berdoa Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Paling kalaupun kita buru-buru betul karena mungkin ada sesuatu yang nggak bisa kita tinggalkan. Nah itu. Terus yang ketiga apa ya tadi Pak? Tanggung jawab seorang suami. Tanggung jawab suami.
Kayaknya udah agak mulai takut Bapak terus sekalian gini. Ada dalam Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, tapi jangan hanya dirimu, karena ada yang akan aku minta pertanggungjawaban kepadamu, kata Allah. Siapa? Keluargamu, ahlimu. Nah, persoalannya sekarang, siapa ahli keluarga itu terdekat, terutama satu, istri. Ingat Pak, suami itu sangat bertanggung jawab terhadap istrinya. Kapan mulai menjadi tanggung jawab suaminya? Pada saat setelah ijab dan qabul. Ijab qabul itu kan, ijab itu artinya janji penyerahan, qabul itu artinya janji penerimaan. Berarti ijab qabul itu perjanjian serah terima. Ya, kalau Pak Rus tadi menikahkan itu lebih kurang begini suaranya. Kata bapaknya, Ahmad, Siti Aminah ini anak kandungku, atau Siti Aminah anak kandungku kunikahkan kepadamu dengan mas kawinmu 10 gram emas dibayar tunai. Itu kan bahasa akadnya. Kalau diartikan maksudnya begini, Ahmad, Siti Aminah ini anak kandungku, belahan jiwaku. Kubesarkan dengan penuh kasih sayang, peluh dan air mata. Kudidik dan kubina. Hari ini Siti Aminah, anak tersayang belahan jiwa itu, kuserahkan sepenuhnya kepadamu. Berikut dengan tanggung jawabku selama ini kepadanya, kuserah dan kutitipkan langsung kepadamu. Dengan bukti keseriusanmu, engkau memberikan nafkah pertama berupa perhiasan emas seberat 10 gram, engkau berikan secara tunai. Ingat Pak, jadi bini kita itu bukan fisiknya aja yang diserahkan, tapi beban dan tanggung jawab orang tuanya langsung pindah ke suaminya. Makanya jawaban kita, aku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Ayah, saya terima Siti Aminah, anak ayah dan ibu, belahan jiwa ayah dan ibu, tanggung jawab ibu dan ayah selama ini. Hari ini ku terima menjadi bagian hidupku. Tugas-tugas ayah dan ibu dan keluarga selama ini langsung pindah ke pundakku. Dengan bukti keseriusanku, aku memberikan nafkah pertama berupa perhiasan emas yang saya berikan tadi. Ingat Bapak Ibu sekalian, makanya istri kita itu kalau belum bisa dibelikan mobil yang bagus, belum dibangunkan rumah yang bertingkat, bapaknya bakal nuntut nanti hari kiamat. Tapi ketika ternyata anaknya tidak sholat, tidak ibadah segala macam karena suaminya tidak ngajak, tidak memberikan contoh, tuh suami akan dituntut oleh bapaknya karena tugas bapaknya sudah dipindahkan ke suaminya. Jadi tahu diri Pak Hotip suami itu. Maksud saya jangan enak-enak betul jadi suami mentang-mentang. Jadi suami itu bukan pemilik penuh, bukan penguasa, tapi pemegang amanah orang tuanya. Yang kedua, siapa ahlul keluarga itu? Ya anak Pak. Saya mau tanya, anak itu titipan Allah sama siapa? Sama orang tuanya. Berarti yang berhak untuk ngedidiknya, tauhidnya, akhlak segala macamnya sesungguhnya orang tuanya. Tapi karena orang tuanya sibuk kerja, berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang sore, kadang ilmunya juga nggak nyampe, dititipkan sama guru ngajinya, sehingga bisa ngaji, bisa sholat, bisa hafal doa untuk orang tuanya. Rata-rata mohon maaf Pak Kemran, dari 10 anak yang mampu bisa ngaji, bisa sholat, diajari orang tuanya sendiri paling hanya 2 anak. 8 anak rata-rata berhasil bisa ngaji ibadah itu karena siapa? Guru ngaji. Ustadznya Pak. Udah dihindarkan Allah kita dari azab kubur, ada azab neraka karena anak kita bisa sholat, bisa ngaji, bisa puasa segala macam. Kalau ngandelin orang tuanya belum tentu bisa ngaji anak kita itu Pak. Tapi kenapa anak kita nggak bisa ngaji, sudah bisa ngaji, nggak sholat segala macam? Allah cabut keberkahan ilmunya. Kenapa Allah cabut keberkahan ilmunya? Orang tuanya kurang bersyukur. Di mana letak kurang bersyukurnya? Guru ngajinya sengaja ninggalkan waktu, ninggalkan keluarga.
Sungguh terlalu. Pasti ingatkan loh, Bu, anak ibu belum bayar infak haji loh, udah 3 bulan ngelat, bukan cepat-cepat dibayar. Ngomongnya apa loh? Katanya guru ngajinya ikhlas. Emang guru ngaji itu nggak punya perut. Mestinya kan mikir, Pak. Ya Allah, nah, kamu kalau ngandelin bapak sama ibu belum tentu bisa ngaji, belum bisa sholat. Nah, infak 20.000 kita bayar 50.000, mestinya itu cara bersyukur, Pak. Nah, jadi itu Pak Hotip. Ya, terima kasih. Sekarang pertanyaannya Pak Hotip aja banyak. Ya. Pak, maaf, intinya belum terjawab, Pak. Kalau nggak kuat sebagai seorang kepala rumah tangga, nah itu intinya gitu. Jadi perjanjian dalam Al-Baqarah itu bahwa Allah itu tidak akan memberikan ujian kepada seseorang itu di batas kemampuannya gitu, Pak. Ya. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, maksud saya Bapak Ibu sekalian, kalau sudah dititipkan, sudah dapat istri, sudah dapat anak, itu nggak bisa mungkir lagi. Bagaimanapun itu menjadi tanggung jawab kita. Jangan cari alasan karena kita nggak bisa ngedidik bini kita, itu alasan untuk gondrong kadang-kadang bapak-bapak ini gitu. Ya, ini nggak cocok lagi Pak. Terus ini. Nah, kalau mau ya seperti Nabi Ibrahim. Ya, bini kita yang nyari ikannya. Mau apa dicarikan pembantu? Udah menyerah saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Haji atas jawabannya. Tadi saya buka 2 termin, ambil dari forum dan Pak Hotip sepertinya. Jadi sudah sudah agak siap ya. Jadi kami akan cukupkan isi diskusi yang mungkin tadi diwakili oleh Pak Hotip bisa menambah hasanah dari ceramah yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Purna tadi. Baik, acara ini telah kita lalu bersama-sama. Di bagian penghujung acara malah kita tutup kegiatan sahur subuh hari ini dengan bersama-sama melafaz hamdalah